warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita akhirnya dapat berjumpa kembali walau secara virtual. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing, dan yang muslim membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9A sampai 9C. Pandemi Covid sampai hari ini masih semakin meningkat. Oleh karena itu, kalian jangan lupa terhadap protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Anak-anakku, untuk kegiatan BDN hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang listrik statis. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Ini ada 3 bahan, yaitu potongan kertas kecil-kecil, penggaris plastik, dan kain wol, atau di sini dipakai jaket yang bahannya dari kain wol. Tujuan kita adalah membuat penggaris ini menjadi bermuatan listrik statis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggosokkan kain wol ke penggaris. Seperti ini caranya. Nah, nanti selang beberapa saat akan kita dekatkan penggaris yang telah digosok kain wol ke potongan kertas yang kecil-kecil. Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan potongan kertas. Nah, ternyata potongan kertas berlari mendekati ke penggaris, ada yang nempel dan ada yang jatuh kembali. Nah, ini menandakan bahwa penggaris ini menjadi bermuatan listrik, yaitu listrik statis. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan materi listrik statis. KD yang akan dicapai hari ini adalah mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan karena perbedaan muatan yang dimiliki oleh suatu benda. Contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari antara lain, potongan kertas dapat menempel pada penggaris yang telah digosok ke wol, rambut anak yang main prosotan dari bahan plastik akan berdiri, styrofoam yang kecil-kecil akan menempel pada kulit atau tangan kita. Suatu benda secara alami adalah netral, namun benda bisa menjadi bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal. Cara membuat benda menjadi bermuatan. 1. Secara konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan listrik dengan menempelkan benda tersebut ke benda lain yang sudah bermuatan. Cara yang kedua adalah induksi, yaitu cara membuat benda bermuatan listrik dengan mendekatkan benda tersebut ke benda lain yang sudah bermuatan. Kemudian yang ketiga, menggosok, merupakan cara yang paling mudah untuk membuat benda memiliki muatan. Setiap benda memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron. Namun setiap benda kemampuannya berbeda-beda untuk melepas atau menangkap elektron. Perhatikan tabel cara pembuatan benda bermuatan listrik dengan menggosok. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah kaca dan kain sutra. Proses yang terjadi, elektron dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga hasilnya kaca bermuatan positif, kain sutra negatif. Yang kedua, mistar plastik dan kain wol. Proses yang terjadi, elektron dari kain wol pindah ke mistar plastik. Hasil yang diperoleh, kain wol bermuatan positif, mistar plastik negatif. Yang ketiga adalah bahannya mistar plastik dan rambut manusia. Proses yang terjadi, elektron dari rambut manusia pindah ke mistar plastik, sehingga hasilnya rambut manusia positif, mistar plastik negatif. Yang keempat, bahannya terbuat dari balon dan kain wol. Proses yang terjadi, elektron dari kain wol pindah ke balon dan hasilnya kain wol positif, balon negatif. Dan yang terakhir adalah ebonit dan kain wol. Proses yang terjadi, elektron dari ebonit pindah ke kain wol sehingga menghasilkan kain wol bermuatan positif dan ebonit bermuatan negatif.
Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama adalah plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Sesuai dengan penjelasan di atas di tabel, jika plastik digosok dengan kain wol, maka elektron akan pindah dari kain wol ke plastik, sehingga plastik kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Kain wol kekurangan elektron, maka bermuatan positif. Jadi jawaban yang sesuai adalah elektron wol pindah ke plastik, yaitu yang B. Kemudian contoh soal yang kedua adalah kaca yang digosok kain sutra akan bermuatan positif. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Penjelasannya pada tabel di atas, jika kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca kekurangan elektron, kain sutra kelebihan elektron, maka kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Jadi jawaban yang sesuai adalah elektron kaca pindah ke kain sutra, yaitu yang B. Sekarang kita lanjutkan, materi berikutnya adalah tentang elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Bagian-bagian dari elektroskop ada 3 bagian. Yang paling atas disebut kepala elektroskop, kemudian yang tengah konduktor, dan yang paling bawah yang terdiri dari 2 keping adalah daun elektroskop. Kemudian dibungkus oleh dinding kaca. Sekarang kita lanjutkan bagian-bagian elektroskop dan fungsi dari masing-masing bagian. Yang A adalah kepala elektroskop atau yang paling atas tadi di gambar sebelumnya. Ini sebagai tempat benda diletakkan. Yang kedua, bagian yang tengah atau disebut konduktor itu sebagai penghubung antara kepala elektroskop dan daun elektroskop atau penghantar. Dan yang C yang paling bawah yang terdiri dari 2 keping adalah daun akan menguncup pada muatan netral. Apabila kepala mendapat muatan, daun akan membuka. Perhatikan gambar elektroskop. Ini merupakan gambar prinsip kerja elektroskop. Gambar yang A adalah elektroskop netral saat belum digunakan untuk mendeteksi benda. Gambar yang B itu adalah gambar elektroskop apabila didekati dengan sisir bermuatan negatif, maka di kepala akan bermuatan positif dan muatan negatif akan lari menjauh di 2 keping daun sehingga posisi daun tolak-menolak akan membuka. Kemudian gambar yang C adalah elektroskop yang didekati dengan batang kaca bermuatan positif. Maka muatan negatif akan bergerak mendekati, berkumpul di kepala, dan muatan positif akan menolak menjauh berada di 2 keping daun dan 2 keping daun tolak-menolak sehingga membuka. Nah, selesai sudah materi hari ini. Silahkan kalian kerjakan soal latihan. Ada 3 soal. Kalian kerjakan di kolom tugas Google Classroom. Nah, materi BDR hari ini tentang listrik statis sudah kita selesaikan. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian simak, kalian pelajari sendiri di rumah masing-masing dengan orang tua kalian. Dan untuk pertemuan berikutnya, Senin depan, kita akan mempelajari tentang hukum kolom. Jadi Ibu minta kalian persiapkan materi hukum kolom untuk membaca terlebih dahulu dari buku paket yang sudah dipinjamkan dari perpustakaan. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.